Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama kita masa liburan cuti Hari Raya Idul Fitri, kita lanjutkan materinya, yakni kemagnetan atau magnetisme. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oke, kita masuk kembali ke materinya. Maka bab magnet, sebelumnya kita sudah belajar bab listrik. Ini kemagnetan atau magnetisme. Sejarah magnet dimulai dari ribuan tahun yang lalu di wilayah Asia kecil yang dikenal sebagai magnesia, batu yang dapat saling menarik ditemukan. Tarik-menarik. Batu ini disebut dengan magnet sesuai dengan asal daerahnya. Tidak sampai abad ke-19 terlihat bahwa magnetisme dan listrik saling berkaitan erat. Penemuan penting yang menjelaskan bahwa arus listrik menghasilkan efek magnet, kita mengenalnya dengan medan magnet atau seperti magnet. Semua jenis perangkat praktis bergantung pada magnetisme, seperti yang kita lihat, yakni kompas, motor, pengeras suara, memori, komputer, dan generator listrik. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Semua perangkat listrik sekarang pasti berurusan dengan sifat magnet. Banyak contohnya di sekitar kita. Salah satunya flash disk. Di zaman saya sejak kuliah dulu itu masih pakai disket, bentuknya kotak, sistemnya pakai optik. Sekarang bentuknya flash disk, sistemnya dengan magnetik. Ukurannya lebih kecil, namun kapasitasnya lebih besar. Itulah salah satu contoh dari aplikasi sifat magnet. Bendanya adalah magnet, sesuai dengan nama daerah asalnya. Jadi dilakukan pengamatan terhadap magnet yang menarik klip kertas, paku, dan benda lain yang terbuat dari besi. Setiap magnet, apakah itu bentuk batang atau tapal kuda, ini magnet tapal kuda, memiliki dua ujung atau wajah yang disebut dengan kutub. Merupakan tempat efek magnetik paling kuat. Jadi ini namanya kutub. Ini bagian magnet yang paling kuat. Nah, jika magnet batang ditangguhkan dari benang halus, ditemukan bahwa satu kutub magnet akan selalu mengarah ke utara. Tidak diketahui secara pasti kapan fakta ini ditemukan. Tapi diketahui bahwa orang Cina memanfaatkan sebagian bantuan navigasi pada abad ke-11 dan mungkin sebelumnya. Ini adalah prinsip kompas. Jarum kompas. Jarum kompas hanyalah magnet batang yang didukung pada pusat gravitasinya sehingga dapat berputar dengan bebas. Jadi sebenarnya kompas itu adalah magnet yang pusatnya dibuat mampu berputar bebas sehingga dia mampu mengarah ke utara dan selatan. Nah, arah utara dan selatan ini dijadikan acuan, dijadikan nama kutub utara dan kutub selatan. Seperti halnya pada ilmu listrik itu namanya muatan positif dan muatan negatif. Kalau dalam magnet namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet sifatnya ada sebagian yang sama dengan listrik, ada yang beda. Kalau dalam listrik, tadi kita sebutkan sudah ada muatan positif, ada muatan negatif, yang mana kalau positif ketemu negatif, tarik-menarik, kemudian yang sama, positif-positif, negatif-negatif, tolak-menolak. Sifat itu sama dengan magnet. Selatan dan utara akan tarik-menarik. Kemudian kalau sama utara-utara, selatan-selatan akan tolak-menolak. Ini salah satu contoh gambarannya. Kemudian sifat yang berbeda dari magnet dan listrik itu adalah pemisahannya. Kalau listrik ada muatan positif dan muatan negatif yang bisa kita pisah. Jadi benda satu positif saja, benda yang lain muatan negatif saja, itu bisa dalam listrik. Namun dalam magnet tidak bisa. Jadi seperti magnet kalau terdiri dari utara dan selatan, maka ketika dipotong jadi dua, maka dia kembali lagi jadi utara dan selatan, utara dan selatan.
Sampai sekecil-kecilnya pun tetap utara selatan. Itu sifat dari magnet. Belum bisa dipisah sampai sekarang. Kemudian medan magnet. Nah, analisisnya mirip medan listrik. Dia juga dijelaskan dianalisa dengan cara yang sama, yakni medan magnet mengelilingi magnet. Kalau medan listrik mengelilingi muatan listrik. Seperti halnya garis medan listrik, begitu juga kita dapat mengilustrasikan garis medan magnet. Nah, di sini arahnya dari N ke S. Ini keluar, ini masuk. Seperti itu kalau dalam magnet. Kemudian cara membuktikannya garis-garis magnet ini bisa kalian gunakan kalau ada pembangunan kemudian menggunakan pasir hitam. Di situ sebenarnya pasir hitam itu adalah pasir besi. Jadi tinggal taruh magnet, nanti pasirnya akan membentuk pola garis seperti ini. Jadi ini bukan garis magnet ini bukan teori, tapi sudah terbukti dan bisa kita buktikan langsung di sekitar kita. Arus listrik menghasilkan medan magnet. Nah, tahun 1820 Hans Christian Ørsted menemukan bahwa ketika jarum kompas ditempatkan dekat sebuah kabel listrik, jarum membelok sesegera tepat saat kabel dihubungkan ke baterai, dan kabel mengalirkan arus listrik. Pembelokan jarum jam terjadinya karena adanya medan magnet. Jadi maksudnya di sini, kalau ada kompas didekatkan pada kabel yang ada aliran listriknya, kabelnya tidak berfungsi normal, tidak mengarah ke utara dan selatan. Ada gerakan yang tidak stabil di sana sesuai dengan ketidakstabilan arus listrik pada kabel. Nah, di situ membuktikan kalau dalam aliran listrik itu menghasilkan medan magnet. Buktinya adalah jarum kompas tidak berfungsi normal. Berarti ada medan magnet di tempat itu, di kabel itu. Seperti itu. Maka eksperimen Ørsted itu menunjukkan, membuktikan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Dia menemukan hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Nah, arus listrik menghasilkan medan magnet. Nah, ini eksperimennya. Jadi jarum kompas ditempatkan dekat bagian lurus dari kawat yang sekarang mengalami gaya, menyebabkan jarum hampir bersinggungan dengan lingkaran di sekitar kawat. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, jadi ketika kita pasangi kompas di sini, kemudian kabelnya dialiri listrik, ada fenomena lain. Selain kompasnya terpengaruh medan oleh aliran listrik ini, ternyata kawatnya bengkok, mengalami bengkok. Berarti ada gaya di sana. Ada gaya, sesuatu yang bergerak itu karena adanya gaya. Maka di situ dari analisis perubahan arah kompas, kemudian bengkoknya dianalisa di bab berikutnya, maka di sini lahirlah yang dikenal dengan aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan. Seperti ini. Jadi berputar begini, arusnya ke atas. Ini ada yang mengatakan metode Scrooge biasanya, mirip. Nah, kemudian setelah arus listrik menghasilkan medan, tadi ada efek gaya, kita analisis efek gayanya, yang dikenal dengan gaya pada arus listrik di medan magnet. Nah, ini analisisnya. Jadi yang alirannya begini mengarah ke bawah, alirannya balik mengarah ke atas. Ini medannya mengarah ke S. Ini ke S berarti ke mana ini? Ke kanan. Kalau dari saya ke kanan. Kemudian ini ke arah kita, ini ke atas. Maka dari sini kaidah tangan kanan dalam bentuk baru. Ini F, ini I, ini B. Seperti itu. Ini cara menentukan gaya yang dihasilkan oleh
arus listrik. Nah, konsep ini ada pada avometer, avometer, multitester. Konsepnya adalah ini. Jadi multitester itu mampu bergerak mendeteksi arus karena ada magnet, karena ada gaya ini. Konsepnya seperti itu. Itu salah satu contoh real alat yang menerapkan gaya pada arus listrik di medan magnet. Nah, dianalisis secara matematis, jika medan magnet B dibuat lebih kuat, ternyata gayanya juga meningkat. Jadi makin besar medannya, makin besar gayanya. Makin besar arusnya, makin besar juga bengkoknya. Makin panjang kawat yang digunakan, makin besar juga gayanya. Maka keluar rumus dari eksperimen perbandingan proporsional tadi, F sama dengan BIL sin theta. Kalau saya ngafalnya gampang, F sama dengan BIL, seperti itu, sin theta. Theta sin theta di sini adalah posisi dari kawat terhadap medan. Kalau posisinya tegak lurus itu adalah posisi yang maksimal. Jadi sin 90 bernilai 1. Sehingga Fmax itu BIL BIL. Dengan arus I tegak lurus medan. Jadi kawatnya tegak lurus, tidak membentuk sudut seperti pada gambar 2012 ini. Satuan untuk medan magnet B, simbolnya medan magnet adalah B, adalah Tesla. T besar. 1 Tesla itu ada 1 Newton per ampere meter. Atau juga dikenal dengan Weber per meter persegi. 1 Weber per meter persegi itu sama dengan 1 Tesla. Itu dalam satuan SI. Satuan SI juga dikenal dengan satuan MKS, meter kilo sekon. Nah, ada lagi satuan CGS, centimeter gram sekon. Satuan untuk medan magnet namanya Gauss. Jadi kalau dalam SI atau MKS itu Tesla, kalau untuk CGS itu Gauss. 1 Gauss itu sama dengan 10⁻⁴ Tesla. Jadi tinggal memanfaatkan konversi ini sesuai dengan satuan yang diinginkan. Contoh, sebuah kawat yang dialiri arus 30 ampere memiliki panjang L 12 cm antara permukaan kutub magnet dengan sudut theta 60 derajat. Medan magnet seragam sebesar 0,9 Tesla. Satuannya internasional. Berapakah besar gaya yang dialami kawat? Tinggal masukkan saja rumusnya. Jadi untuk bocoran bab magnet ini gampang. Mungkin ceritanya agak rumit cara memahaminya, tapi penggunaan rumusnya gampang karena proses perhitungannya tidak susah, tinggal dikali-kali dan dibagi, tidak akar macam-macam dan yang lainnya. Tidak sekompleks seperti halnya mekanika, energi, kinetik, seperti itu. Jadi rumusnya datar-datar saja. Ini BIL sin theta 0,9 Tesla, 30 ampere, I-nya, L-nya 0,12 meter. Kita jadikan meter karena ini satuannya Tesla. Kita jadikan satuan internasional, kemudian sin 60 itu 0,866. Ini 60-nya dari sini. Didapatkan 2,8 Newton. Jadi tinggal memasukkan saja. Saya rasa untuk contoh yang seperti ini mudahlah dipahaminya. Kemudian gaya pada arus listrik di medan magnet ini ada yang menggambarkannya dengan diagram. Jadi ketika kita ingin merepresentasikan arus listrik atau medan magnet yang menunjukkan ke halaman, ke arah kita menggunakan dot dan X atau X melingkar. Jadi kalau dot dalam lingkaran ini yang dimaksudkan untuk menyerupai ujung panah yang menuju langsung ke arah pembaca. Ini kalau dot begini berarti arahnya mengarah ke kita, menuju ke kita, mendekati kita, seperti itu. Kalau
X itu menyerupai ekor panah yang persegi itu mengarah ke depan, menjauhi kita, sasaran. Jadi kalau kita mau memanah, sasarannya kan ada X-nya, seperti itu. Berarti itu yang jadi sasaran, maka arahnya menjauh ke depan. Seperti itu. Ini mendekat ke arah kita. Kalau ini menjauh ke arah depan, itu arah. Simbol arah dalam menganalisis arus, medan, dan gaya pada kaidah tangan kanan sebelumnya itu tadi. Nah, ini contoh lain dari sebelumnya. Kalau sebelumnya ini mencari gaya, kalau ini mencari medan. Sama ceritanya. Jadi di sini ada rektanguler, ada kotak begini, loop kotak, kabel yang digantungkan vertikal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian ada medan magnet yang horizontal. Yang ini lingkar dot, berarti ini mengarah ke kita. Terus di sini panjang jarak kawatnya 10 cm. Kemudian ternyata mengalami saat dia mengalami gaya 3,48, gaya ke bawah saat dialiri arus. Berarti arusnya ngalir begini nih, ke samping. Nah, caranya tinggal memasukkan saja ke rumus. Tinggal yang diketahui kan, F-nya sudah ada, kemudian I-nya juga sudah ada, L-nya juga sudah ada. Tinggal dimasukkan, ketemunya 1,42 Tesla. Dimasukkan sesuai dengan contoh soal yang diberikan. Selanjutnya, gaya pada muatan listrik yang bergerak dalam medan listrik. Jadi kalau tadi kita belajar gaya pada arus, kemudian ini gaya pada muatan. Lebih dalam lagi, kalau arus kita bisa melihat secara fisik bengkoknya akibat dari gaya itu. Kalau gaya pada muatan kita lebih dalam karena bersifat atomik. Dari apa yang telah kita ketahui, kita dapat memprediksi gaya pada satu muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet B. Jika N partikel muatan seperti itu Q melewati titik waktu T, mereka membentuk arus I sama dengan N Q per T. N ini jumlah Q per T I Q T. Rumus arus di bab sebelumnya. Kita membiarkan waktu untuk muatan Q untuk menempuh jarak L dalam medan magnet B. Maka L sama dengan VT, di mana V adalah besarnya kecepatan V partikel. Dengan demikian, gaya pada partikel N ini adalah, nah ini rumus tadi dimodif, diubah dalam bentuk muatan. Jadi didapatkan Q VB sin theta. Kalau maksimal Q VB. Kalau tadi bil, nah ini Q VB. Ini salah satu contohnya, sama, tinggal dimasukkan saja angkanya, jadi tidak ribet. Saya cat saja contohnya karena mudah. Kemudian ini salah satu aplikasi gaya muatan listrik yang bergerak dalam medan muatan. Jadi ada benda bermuatan diberi medan magnet, maka di sini akan berputar dia dengan percepatan sentripetal. Langsung saja contoh biar tidak bingung ini. Ini sebenarnya sederhananya begini, ini cara kerja dari microwave. Jadi matangnya microwave dengan oven tidak sama. Kalau microwave matangnya di dalam karena ada muatan dagingnya yang berputar sehingga dia panas, matang secara mandiri. Namun kalau oven dia matangnya dari permukaan menuju tengah-tengah. Itu bedanya. Ini bisa di browsing detailnya cara kerja microwave. Saya tidak bisa bercerita lama. Contoh 20 contoh kelima. Elektron bergerak pada 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon dalam bidang tegak lurus terhadap medan magnet 0,01 Tesla yang seragam. Jelaskan jalurnya secara kuantitatif. Nah, di sini cara jawabnya dianalisis dulu. Elektron bergerak dengan kecepatan V dalam jalur lengkung karena
harus memiliki percepatan sentripetal. Nah, kita atau kami menemukan jari-jari gelengkungan menggunakan hukum kedua Newton. Maka gaya yang diberikan adalah F Q VB. Sigma F sama dengan MA. Q VB sama dengan MV kuadrat per R. R sama dengan MV per QB. Ini V-nya dicoret, R-nya dijadikan sama dengan. Nah, ini tinggal dimasukkan angkanya, jadi ketemunya 1,1 kali 10 pangkat min 2 atau 1,1 cm. Seperti itu. Nah, yang ini bagian belajar mandiri tidak saya jelaskan. Jadi ada lanjutannya sebenarnya. Kalau tadi itu untuk kawat yang dialiri. Jadi kawatnya kan ada yang kawat terbatas, ada kawat tidak terbatas. Nah, ini untuk medan magnet pada kawat lurus panjang yang kita nggak tahu panjangnya berapa. Nah, kemudian posisi bendanya di sejauh R. Ini yang dimaksud belajar mandiri. Silakan belajar mengenai medan magnet karena kawat lurus, kemudian gaya antar dua kabel paralel. Ini tinggal pakai saja rumusnya sebenarnya. Makanya tidak saya jelaskan detail untuk menghemat waktu. Kemudian ini kisi-kisi calon EAS-nya. Bab 20. Jadi sebenarnya bab magnet itu ada dua. Ada bab ini kemagnetan sama kemudian induksi magnet. Namun induksi magnet sepertinya tidak saya ujikan. Saya ujikan yang bab ini saja untuk EAS, namun tetap saya beri penjelasan materi atau materinya mengenai induksi magnet. Nah, yang perlu dipelajari itu adalah di bukunya di bab 20 di halaman 577 sampai 578, nomor 1 sampai 10. Kemudian nomor 13 sampai 17. Silakan dipelajari. Itu soal calon EAS-nya. Mungkin hanya saya ubah angkanya atau saya modif sedikit sesuai dengan NBI, sesuai kebutuhan. Materi belajar mandiri tidak diujikan yang ini. Ini tidak saya ujikan. Saya nggak tahu kalian mau belajar atau tidak, tapi saya percaya kalian pasti belajar ini. Setidaknya membaca. Nah, namun tidak saya ujikan yang ini. Seperti itu. Nah, teknis EAS-nya nanti saya sampaikan via Zoom. Nanti kita buat kelas sebentar, 10 menit, 20 menit mengenai teknis EAS-nya. Seperti itu. Oke, tidak ada tugas. Itu materinya. Kalau ada pertanyaan mengenai magnet, silakan komentar di Eritak atau silakan berkomunikasi via grup WA. Pasti saya respon. Tunggu info berikutnya mengenai calon EAS. Oke, dan info yang lain yang perlu saya sampaikan selain EAS-nya adalah nilai hasil evaluasinya sudah ada. Nanti saya uploadkan bersama di minggu 14 perkuliahan. Kemudian di minggu 14 perkuliahan juga nanti saya jelaskan teknik EAS-nya yang menggunakan Zoom yang tadi saya jelaskan. Oke. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.